Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai kerangka inovasi. Anggota kami bernama Ardian Dwi Chandra, NPM 1901010021, Ornado Wijayanto, NPM 1901010014, Indra Yugaswara, NPM 2001010184, Radityo Satrio, NPM 2101010117, Aristawati Laili Rafidah, NPM 2001010077, dan Yusnianto Yosi, NPM 1901010185. Selanjutnya yaitu mengenai pentingnya model bisnis. Kisah Xerox menimbulkan perdebatan tentang apakah inovasi harus dilakukan di dalam atau di luar perusahaan. Xerox memiliki keinginan untuk mendirikan PARC sebagai laboratorium inovasi eksternal yang secara geografis terletak jauh dari bisnis utama. Kebanyakan perusahaan besar tidak pernah melakukan hal tersebut. PARC memiliki orang-orang terbaik yang bekerja untuk menciptakan masa depan. Kisah ini menunjukkan bahwa dimanapun produk diciptakan, model bisnis sangatlah penting. Model bisnis sendiri pengertiannya adalah penghubung antara teknologi baru dan kesuksesan komersial. Model bisnis menyediakan platform agar penemuan bisa memberi keuntungan pada pelanggan dan perusahaan, memberikan nilai pada pelanggan, dan memberikan keuntungan pada perusahaan. Selanjutnya, terdapat 9 blok utama yang selalu ada di dalam model bisnis. Yang pertama yaitu proposisi nilai, yang kedua segmen pelanggan, yang ketiga hubungan pelanggan, yang keempat saluran, yang kelima mitra utama, yang keenam kegiatan utama, yang ketujuh sumber daya utama, yang kedelapan aliran pendapatan, dan yang kesembilan struktur biaya. 9 blok ini penting untuk keberhasilan setiap ide produk atau penemuan. Inovator harus mencari tahu setiap elemen dari model bisnis mereka agar bisa meraih kesuksesan. Air terjun dan silo. Inovasi dikelola melalui metode air terjun tradisional. Tampaknya tidak pantas mengajari perusahaan besar mengenai pentingnya model bisnis. Mereka bisa meraih kebesarannya karena menentukan model bisnis yang menguntungkan, sehingga mereka bertumbuh pesat dan menjadi sukses. Namun yang sering terjadi, seiring pertumbuhan yang dialami oleh si perusahaan besar, mereka justru mematikan semangat entrepreneur yang berperan atas keberhasilan mereka dari awal. Perlahan-lahan, perusahaan akan bergerak semakin lambat dan bersifat birokratis. Mereka mengembangkan departemen khusus penjualan, keuangan, ataupun pemasaran. Para pekerja di departemen ini berkolaborasi tanpa ikatan. Siklus penganggaran tahunan berjalan lama dan bertele-tele. Setiap proyek baru yang hendak dijadikan oleh perusahaan harus memiliki proyeksi keuntungan dan ROI dalam jangka 5 tahun. Praktik manajemen ini meresap dan mengakar ke dalam budaya perusahaan melalui 4 elemen kunci. Yang pertama, para pekerja di perusahaan. Yang kedua, struktur yang dibuat bagi para pekerja. Yang ketiga, proses yang digunakan untuk memberikan nilai. Dan yang terakhir, KPI yang menilai pekerjaan mereka. Inovasi dikelola melalui metodologi air terjun tradisional. Dalam konteks seperti itu, inovasi dikelola melalui metodologi air terjun tradisional. Pertama, ada beberapa bentuk ideasional atau misalnya kompetensi ide. Setelah itu, tim dengan ide-ide yang terpilih diminta untuk membuat rencana bisnis yang kompleks dan komplit sebelum menerima anggaran. Jika berhasil mendapatkan anggaran yang dibutuhkan, mereka kemudian membuat rencana kerja untuk produk tersebut dan menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk pengembangannya, karena merekalah yang mengarahkan departemen-departemen terkait di perusahaan. Setelah rampung, produk mereka akan diluncurkan, pemasaran dimulai, dan barulah saat itu pelanggan bisa melihatnya. Tantangan baru benar-benar ada ketika perusahaan mulai beralih dari tahap ide ke tahap perencanaan bisnis. Dalam praktiknya, siapa saja dengan ide inovatif harus membuat rencana keuangan untuk menggambarkan potensi keberhasilan ide tersebut. Inovasi berbeda adalah tentang membayangkan masa depan. Model bisnis yang diusulkan sering berbeda dari model bisnis yang dimiliki perusahaan saat ini. Dengan demikian,
Pihak manajemen belum pernah melihat contoh nyata dari perencanaan keuangan yang diproyeksikan itu, membuat keputusan tanpa bukti keberhasilan dari hal tersebut, menyulitkan mereka untuk menilai potensi sebuah ide yang benar-benar baru. Mereka harus memilih untuk percaya pada apa yang para inovator katakan untuk berinvestasi pada ide-ide produk yang lebih mereka pahami. Perencanaan bisnis atau beraksi, pilihan yang kurang tepat dalam inovasi. Tantangannya terletak dalam pilihan yang biasanya dihadapkan pada inovator saat meminta para eksekutif untuk berinvestasi pada inovasi yang sedang dijalankan. Pilihan pertama adalah si inovator menulis 20 hingga 30 halaman rencana bisnis. Ini didasarkan pada pandangan bahwa inovasi adalah suatu proses linear yang dapat direncanakan, dan jika kita mengembangkan produk sesuai rencana, maka pelanggan akan membelinya. Tentu saja hal ini tidak selalu benar. Perjalanan inovasi. Google X didirikan sebagai laboratorium penelitian oleh Google untuk bisa menjalankan moonshot atau proyek besar. Salah satu contoh proyeknya adalah mobil nirsopir yang merupakan pertaruhan besar, tetapi akan jadi hal yang revolusioner jika berhasil. Setelah berganti nama menjadi X di bawah sistem baru Alphabet, divisi Lead Bank ini juga bertugas mengubah moonshot menjadi bisnis yang sukses. Upaya ini dilakukan untuk menghindari kesalahan laboratorium Lead Bank sebelumnya seperti Bell Labs dan Park yang hanya berfokus pada penemuan. Dalam prosesnya, X menerapkan langkah menengah yang disebut The Foundry 90. Fokus langkah ini adalah membantu para inovator di X menguji ide-ide mereka di pasar dan menemukan model bisnis yang sukses. Siklus hidup inovasi. Inti dari siklus hidup inovasi adalah dua tahap yang luas, mencari dan mengeksekusi. Eksekusi terjadi ketika telah menemukan sebuah model bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan. Lean Product Life Cycle atau Lean PLC-nya menerapkan Maurya, Ries, dan Blank untuk lingkungan perusahaan. Ada 6 tahap dalam kerangka ini, yaitu ide, produk eksplorasi, validasi tumbuh bertahan, dan berhenti. 3 dan tahap pertama difokuskan pada mencari model bisnis yang berkelanjutan, sedangkan 3 tahap terakhir berfokus pada break pelaksanaan model bisnis yang tervalidasi. Selama tahap ide, tim diharapkan menggambarkan ide produknya dengan perkiraan yang jelas tentang kebutuhan pelanggan dan keselarasan dengan strategi perusahaan. Pada tahap eksplorasi, tim masuk ke pasar dan fokus untuk mengonfirmasi kebutuhan pelanggan, mengembangkan model bisnis, dan mencari fitur penting yang produk tersebut miliki. Selama tahap validasi, tim mulai membentuk solusi, dimulai dengan produk yang layak. Pada tahap bertahan, produk tersebut telah matang dan fokus berubah menjadi eksploitasi. Dengan mempertahankan pendapatan, profitabilitas, dan kepuasan pelanggan. Inilah sisi positif kerangka kerja yang berdasarkan siklus hidup inovasi. Hal ini memungkinkan inovator untuk bekerja pada ide-ide baru yang besar dan manajer bisa membuat keputusan investasi yang benar. Sedangkan penyebab kegagalan inovasi adalah tahap pengembangan yang dilakukan terlalu dini, yaitu ketika sebuah produk dikembangkan sebelum model bisnisnya diujikan. Kerangka kerja inovasi menyeragamkan pandangan dalam bisnis sehingga pengembangan yang prematur bisa dihindari. Selanjutnya, kerangka kerja perusahaan startup, yaitu menggabungkan semuanya. Bahasan kerangka kerja yang sudah dijabarkan sebelumnya dapat disimpulkan secara ringkas. Ada 4 tahap sederhana untuk inovasi. Yang pertama, mengadakan ide, menguji ide, mengembangkan ide, dan memperbarui ide. Saat pengembangan ide telah dilakukan, proses inovasi telah berhasil dan
bisnis dapat menikmati keuntungan dari mengeksploitasi produk yang telah sukses diuji tersebut. Namun sesekali perusahaan harus menyegarkan kembali model bisnis produk yang ada dengan memperbarui ide. Ketika ini terjadi, model bisnis yang telah direvisi kemudian akan menjalani pengujian dan pengulangan sebelum mereka dikembangkan lagi. Dalam keempat tahap inovasi, ada 3 tahap yang menjadi langkah utama. Masing-masing tahap dibahas dalam setiap bab di bagian 2 buku ini. Pada bab-bab tersebut, penjelasan mengenai setiap tahapnya akan disampaikan secara lebih rinci. Sementara di dalam bab ini, kami akan memberikan ringkasan singkat dari setiap tahap dan subtahapnya. Kerangka kerja perusahaan startup yaitu menggabungkan semuanya. Bahasan kerangka kerja yang sudah dijabarkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara ringkas ada 4 tahap sederhana untuk inovasi. Yang pertama, menggadangkan ide. Yang kedua, menguji ide. Yang ketiga, mengembangkan ide. Dan yang keempat, memperbarui ide. Saat pengembangan ide telah dilakukan, proses inovasi telah berhasil dan bisnis dapat menikmati keuntungan dari mengeksploitasi produk yang telah sukses diuji tersebut. Namun sesekali perusahaan harus menyegarkan kembali model bisnis produk yang ada dengan memperbarui ide. Ketika ini terjadi, model bisnis yang telah direvisi kemudian akan menjalani pengujian dan pengulangan sebelum mereka dikembangkan lagi. Mengadakan ide dalam lingkungan yang penuh dengan wawasan dan kolaborasi. Ide bisa datang dari mana saja atau pengadaan ide. Tiap pekerjaan dapat menghasilkan idenya masing-masing berdasarkan wawasan yang mereka miliki. Ketika sejumlah ide sedang diproduksi, perusahaan perlu menciptakan sebuah platform untuk menyerap ide-ide tersebut. Langkah berikutnya adalah mengevaluasi bahan dan memilih beberapa ide yang sekiranya bisa berhasil atau seleksi ide. Pemilihan ide dapat dilakukan dengan menggunakan tesis inovasi dan tujuan portofolio yang seimbang. Terakhir, semua ide yang dipilih harus dikaji lagi dasar pemikirannya atau review ide. Meninjau ide-ide dan mengidentifikasi asumsi yang beresiko membantu mempersiapkan tahap inovasi berikutnya yang lebih besar atau pengujian ide. Kemudian kita akan masuk kepada menguji ide. Begitu mulai mengupayakan sebuah ide, hal pertama yang dilakukan adalah menguji kelangsungannya di pasar. Pertama, kita buktikan apakah pelanggan memiliki kebutuhan atau masalah seperti yang kita duga, atau eksplorasi masalah. Ini untuk menjawab pertanyaan penting, mengapa pelanggan akan membeli produk kita? Masalahnya, kehidupan apa yang mereka hadapi sampai mereka perlu membeli produk kita. Yang kedua, kita perlu menguji bahwa solusi yang kita tawarkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan sehingga mereka bersedia untuk membayar, yang dimaksud dalam validasi solusi. Kita bisa memulainya dari versi minimum yang layak dari produk dan terus memperbaikinya hingga mencapai kesuksesan. Selanjutnya, ada mengembangkan ide. Dengan demikian, sebelum suatu produk dikembangkan, penting untuk memahami mesin pertumbuhan yang akan digunakan untuk mengembangkan produk baru. Menurut Eric Ries, menjelaskan 3 mesin utama pertumbuhan yang dapat digunakan oleh produk apapun. Yang pertama, mesin pengingat. Mesin ini berfokus pada ingatan pelanggan. Jika produk ini lebih mampu menarik pelanggan daripada ditinggalkan oleh pelanggan, maka pengembangan bisa dilakukan. Yang kedua, mesin viral. Mesin ini bergantung pada banyaknya pelanggan yang melakukan suatu promosi. Jika promosinya bisa melalui mulut ke mulut atau mouth to mouth, jaringan pemasaran, atau sebagai dampak dari orang yang menggunakan produk. Yang terakhir ada mesin berbayar. Mesin ini sangat bergantung pada pemasaran yang dengan menggunakan uang tunai, iklan, tenaga penjualan untuk mendorong pertumbuhan produk. Dalam prinsipnya adalah biaya itu memperoleh pelanggan harus lebih kecil daripada harga yang dibayarkan oleh pelanggan selama menggunakan produk tersebut. Setelah
Setelah mengembangkan ide, kita selanjutnya adalah memperbarui suatu ide. Perusahaan akan mengeksploitasi keberhasilan di penemuan baru ini dan menjadikannya sumber keuntungan. Satu hal yang harus dihindari perusahaan adalah merasa puas. Suatu model bisnis bisa saja kadaluarsa ketika lingkungan bisnisnya mengalami perubahan dan pergeseran. Kemudian ada siklus adopsi yang terdiri dari 5 kategori adopsi inovasi. Yang pertama, inovator bersedia mengambil risiko dan mengadopsi teknologi yang mungkin saja akan gagal. Yang kedua, pengguna awal juga mengadopsi teknologi baru, tetapi mereka lebih berhati-hati saat memilih daripada inovator. Yang ketiga, mayoritas pengguna awal akan mengadopsi suatu inovasi beberapa saat setelah inovator dan pengguna awal. Mereka menunggu dulu untuk melihat apakah suatu teknologi baru memang bermanfaat. Yang selanjutnya, mayoritas pengguna akhir lebih skeptis, dan mereka baru mengadopsi suatu inovasi hanya setelah rata-rata pelanggan melakukannya. Yang terakhir adalah kelompok kolot, adalah yang terakhir mengadopsi suatu inovasi. Orang-orang ini biasanya memiliki keengganan untuk berubah. Dalam kerangka inovasi, perusahaan harus menciptakan dan menguji ide-ide bersama para inovator dan pengguna awal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.